Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Kuning ingin menjelaskan terkait perhitungan metode goal programming untuk optimasi perencanaan produk keripik singkong, studi kasus pada PT Casava Chips. Kelompok kami beranggotakan Revi Syahara Saumi Putri, Mahmudah, Nawang Devita Suci Rimadana, Muhammad Christopher Arman, Diani Saputri, dan terakhir Mutia Vivi. Untuk penjelasan yang pertama yaitu pendahuluan. Latar belakang, PT Casava Chips sebagai home industry yang memproduksi makanan ringan berupa keripik singkong menghadapi tantangan yang serupa. Seiring meningkatnya permintaan terhadap produk keripik singkong, perusahaan perlu meningkatkan volume produksi tanpa mengorbankan kualitas. Konsistensi mutu sangat penting untuk mempertahankan kepuasan pelanggan dan memperluas pangsa pasar. Dalam mengatasi tantangan tersebut, PT Casava Chips memerlukan strategi yang tepat dalam perencanaan produksi. Salah satu solusi yang dapat diterapkan adalah metode goal programming. Metode ini memungkinkan perusahaan untuk mencapai beberapa tujuan secara bersamaan, seperti memenuhi permintaan konsumen, memaksimalkan pendapatan, dan meminimalkan biaya produksi. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Diani Saputri. Baik, untuk selanjutnya mengenai rumusan masalah, bagaimana sih cara memaksimalkan jumlah produksi untuk memenuhi permintaan konsumen, memaksimalkan pendapatan dari hasil produksi, dan meminimalkan biaya produksi agar operasional perusahaan dapat berjalan efisien. Untuk tujuan penelitiannya itu sendiri adalah untuk mengoptimalkan jumlah produksi keripik singkong agar dapat memenuhi permintaan konsumen secara efektif. Untuk selanjutnya mengenai manfaat penelitian. Yang pertama, terdapat bagi PT Casava Chips, penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi optimal untuk meningkatkan efisiensi produksi. Untuk manfaat selanjutnya, yakni penelitian ini dapat menjadi referensi bagi industri sejenis dalam mengimplementasikan metode goal programming untuk optimasi produksi, serta akan menambah wawasan mengenai aplikasi goal programming dalam perencanaan produksi. Untuk yang selanjutnya mengenai pembahasan, terdapat soal yakni PT Casava Chips merupakan industri yang bergerak di sektor makanan, yaitu pembuatan keripik dari bahan dasar singkong. Keripik singkong yang diolah mempunyai dua jenis varian, yaitu keripik singkong original dan keripik singkong pedas. Kemudian target permintaan pada produksi keripik singkong untuk periode 1 bulan yang akan datang adalah untuk keripik original sebanyak 782 pack, untuk keripik pedas sebanyak 958 pack. Untuk selanjutnya, waktu yang dibutuhkan untuk memproduksi satu pack produk singkong original 5 menit, sedangkan untuk produksi satu pack produk keripik singkong pedas juga 5 menit. Untuk jam kerjanya sendiri yakni tersedia di PT Casava Chips adalah 8 jam seharinya dengan waktu istirahat sebanyak 2 sesi selama 1 jam. Dalam 1 minggu terdiri dari 6 hari kerja, yaitu hari Senin hingga Sabtu. Untuk waktu kerja yang tersedia sama dengan waktu kerja per hari dikalikan jumlah hari kerja per bulan, yakni 7 jam dikali 26 hari sama dengan 182 dikali 60 menit, sehingga akan menjadi 10.920 menit. Berdasarkan soal tersebut, perusahaan ini menetapkan goal programming, yaitu meminimalkan waktu agar produksi dapat berjalan dalam batas waktu yang tersedia. Baik, itu tadi penjelasan dari saya. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yakni Caca. Baik, untuk materi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penyelesaian dengan metode grafik. Adapun langkah-langkah penyelesaian dari metode grafik pada goal programming berikut, pertama adalah mendefinisikan peubah keputusan, yaitu S1 sama dengan jumlah keripik singkong original yang diproduksi dengan S2 jumlah keripik singkong pedas yang diproduksi. Yang kedua adalah mendefinisikan peubah deviasi, yaitu D1 plus adalah kelebihan waktu produksi keripik singkong original, sedangkan D1 min adalah kekurangan waktu produksi keripik singkong original. Dan D2 plus adalah kelebihan waktu produksi keripik singkong pedas, D2 min adalah kekurangan waktu produksi keripik singkong pedas.
Selanjutnya adalah dengan formulasikan fungsi kendala waktu produksi, yaitu dengan kendala ketersediaan waktu kerja, yaitu 5x1 plus 5x2 kurang dari sama dengan 10.920. Lalu selanjutnya formulasikan fungsi kendala goal. Yang pertama, kendala produksi keripik singkong original, yaitu X1 plus D1 minus D1 plus sama dengan 782. Sedangkan yang kendala yang kedua adalah kendala produksi keripik singkong pedas, yaitu X2 plus D2 minus D2 plus sama dengan 958. Lalu formulasikan fungsi tujuan, yaitu Z sama dengan D1 ditambah D1 plus ditambah dengan D2 ditambah dengan D2 plus. Lalu untuk selanjutnya adalah dengan penyelesaiannya, satu dengan model lengkap yang kita punya, yaitu 5x1 ditambah dengan 5x2 kurang dari sama dengan 10.920 dengan x1 plus d1 minus d1 plus sama dengan 782 dan x2 plus d2 minus D2 plus sama dengan 958. Dan X1, X2 kurang dari lebih dari sama dengan 0. Sedangkan D1 plus D1 dan D2 plus dan D2 itu lebih dari sama dengan 0. Lalu yang kedua adalah dengan menentukan titik koordinat. Setelah diketahui model lengkap, yaitu pertama itu 5x1 ditambah 5x2 kurang dari sama dengan 10.920. Lalu jika x1 sama dengan 0, maka x2-nya adalah 10.920 dibagi 5, hasilnya 2.184. Lalu jika X2 sama dengan 0, maka X1 sama dengan 10.920 dibagi 5 sama dengan 2.184. Sehingga diketahui titik koordinatnya adalah, yang pertama itu adalah 0,2800 0,2184 dan untuk titik koordinat yang kedua adalah 2184,0. Lalu untuk yang selanjutnya adalah dengan menentukan titik A dan titik B. Setelah kita mempunyai titik koordinat, lalu kita harus menentukan titik A dan titik B-nya. Untuk titik A, pertama kita masukkan 5x1 ditambah 5x2 kurang dari sama dengan 10.920. Nah, x2-nya telah kita ketahui yaitu 958. Lalu kita masukkan 5x1 plus 5 dikali 958 sama dengan 10.920. Lalu 5x1 ditambah 4.790 sama dengan 10.920. Setelah itu diketahui x1 sama dengan 1.226. Maka diketahui titik A adalah 1.226,958. Setelah itu kita ke titik B. Ke titik B dimasukkan ke dalam 5x1 plus 5x2 kurang dari sama dengan 10.920. Diketahui X1-nya 782. Lalu dimasukkan 5 dikali 782 ditambah 5x2 sama dengan 10.920. Lalu hasilnya 3.910 ditambah 5x2 sama dengan 10.920. Jadi X2 sama dengan
1402. Maka titik B yang diketahui adalah 7, X-nya 782 dan Y-nya 1402. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Nawa. Baik, untuk langkah keempat, berdasarkan langkah 2 dan 3, maka diberikan grafik seperti pada gambar, yang dimana titik AB-nya itu berada di perpotongan antara garis miring yang berwarna merah dan juga diagonal yang berwarna hijau dan biru. Kemudian di halaman selanjutnya, yaitu mencari Z-nya. Itu kami salah menulis, jadi yang pertama kami hitung adalah titik B, 782,1402. Dimasukkan ke goal 1, disubstitusikan X1-nya 782, yang dimana hasilnya D1 min-nya 0, D1 plus-nya juga 0. Kemudian dimasukkan ke goal 2, disubstitusikan X2-nya itu 1402, dan hasilnya D2 plus-nya sama dengan 444, dan D2 min-nya sama dengan 0. Untuk mencari Z-nya, maka kita jumlahkan semuanya. 0 ditambah 0 ditambah 0 ditambah 444, jadi nilai Z pada titik B adalah 444. Kemudian di halaman berikutnya, yaitu di titik A dengan X1-nya 1226 dan X2-nya 958. Kemudian kita masukkan ke goal 1. Substitusi X1-nya dengan 1226 yang menghasilkan D1 min-nya 0, D1 plus-nya 444. Kemudian dimasukkan ke goal 2-nya, X2-nya disubstitusikan dengan 958 dan hasilnya D2 min-nya 0, D2 plus-nya juga 0. Kemudian mencari nilai Z-nya dengan menjumlahkan semuanya. 0 ditambah 444 ditambah 0 ditambah 0 sama dengan 444. Jadi nilai Z pada titik A adalah 444. Baik, untuk halaman selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang berikutnya. Baik, selanjutnya yaitu menentukan titik optimal. Dari hasil perhitungan, kita mendapati bahwa nilai Z di dua titik, yaitu titik A dan titik B, sama-sama bernilai 444. Karena kedua titik ini memberikan nilai Z yang sama, kita dapat menyimpulkan bahwa keduanya dianggap sebagai titik optimal. Dengan kata lain, kedua titik ini menghasilkan deviasi total yang sama. Namun, dalam hal ini, kita memilih titik A dengan koordinat 782 dan 1402 sebagai optimal point, di mana nilai variabel X1 sama dengan 782, X2 sama dengan 1402, dan kita dapat melihat bahwa deviasi positif dan negatif pada D1 adalah 0, sementara D2 deviasi negatifnya 0 dan deviasi positifnya 444 dan Z sama dengan 444. Selanjutnya yaitu substitusi nilai X1 dan X2 ke dalam persamaan 5X1 plus 5X2 kurang dari sama dengan 10.920. Jadi kita substitusi di mana X1 sama dengan 782 dan X2 1402.
Sehingga menjadi 5 dikali 782 ditambah 5 dikali 1402 kurang dari sama dengan 10.920. Yang hasilnya adalah 10.920 kurang dari sama dengan 10.920. Ini menunjukkan bahwa persamaan tersebut terpenuhi dan goal tercapai. Jadi, dapat disimpulkan bahwa jumlah produksi yang optimal adalah 782 pack keripik singkong original dan 1.402 pack keripik singkong pedas, dengan total waktu produksi mencapai 10.920 menit dalam 1 bulan. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk yang ketiga yaitu penutup. Kesimpulan. 1. Penerapan goal programming memungkinkan PT Kasava Chips untuk mengoptimalkan perencanaan produksi dengan meminimalkan penyimpangan dari target produksi yang telah ditetapkan. Dalam penelitian ini, perusahaan berhasil mencapai target produksi dengan jumlah 782 pak keripik singkong original dan 1.402 pak keripik singkong pedas dalam waktu produksi yang tersedia adalah 10.920 menit. Yang kedua, goal tercapai dengan jumlah produksi yang optimal tanpa melampaui batas waktu kerja yang telah ditentukan. Hal ini menunjukkan bahwa metode goal programming dapat diterapkan untuk membantu perusahaan dalam pengelolaan waktu produksi yang efisien sekaligus memastikan permintaan konsumen terpenuhi. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.